Selamat datang di Jejak Kronologi, di mana di sini kamu bisa mendapatkan kisah-kisah horor atau sejarah dan bahkan legenda untuk kami bahas di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan dengan kisah-kisah yang akan kami ceritakan nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Hairul yang telah mengirimkan kisahnya kepada kami dan mengizinkan kami untuk membacanya di channel ini. Di sini saya akan membaca kisah ini dari sudut pandang Hairul, di mana Hairul adalah orang yang mengalami langsung kejadian ini. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita mulai jejak kronologinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hairul, putra asli Makassar, Sulawesi Selatan, yang lahir dan besar di kota Daeng yang kental dengan adat serta budayanya. Di sini saya akan menceritakan kisah mistis selama karantina atau masa pendidikan tahap pertama kemiliteran di salah satu daerah di Makassar yang tempatnya berada di ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Kisah ini betul-betul membuat saya tahu bahwa hantu yang selama ini sering diceritakan oleh mama saya ternyata bukanlah sebuah mitos atau khayalan untuk menakut-nakuti anak kecil. Saya akan berbagi kisah tentang salah satu makhluk yang bernama Popo yang melepaskan organ dalam tubuhnya atau jeroannya untuk bisa terbang dan mencari mangsanya. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu makhluk Popo. Popo adalah manusia yang berubah menjadi makhluk gaib dan bisa terbang. Ilmu yang didapat dari keturunan orang tuanya yang dulu menganut ilmu hitam. Orang yang menganut ilmu Popo ini sangat gesit jikalau bekerja di siang hari. Matanya selalu memerah dan suka meludah. Bila di malam hari, dia akan terbang untuk mencari buah-buahan dan mangsa lainnya. Tapi jika ia hendak terbang, maka dia akan selalu menyimpan atau menyembunyikan uraian ususnya di tempat yang tersembunyi yang orang tidak tahu. Popo ini terbagi dua jenis, yaitu satu adalah Popo salang. Jenis ini sangat berbahaya karena sering memangsa orang yang sedang sakit. Paling senang dengan wanita yang sedang hamil dan juga balita serta ari-ari bayi. Dan Popo yang kedua adalah Popo mandala. Jenis ini tidak begitu berbahaya karena di malam hari dia hanya mencari buah-buahan, kotoran manusia, dan paling senang dengan genangan air yang kotor dan busuk atau seperti selokan. Oke, kita masuk saja langsung ke alur ceritanya ini. Cerita ini terjadi di tahun 1999, tepatnya di bulan Februari. Untuk tanggalnya kami agak lupa. Karena kejadian ini sudah lama banget, berawal dari pengumuman kelulusan bagi para calon yang akan mengikuti pendidikan kemiliteran tahap pertama yang akan berlangsung selama 6 bulan lamanya. Setelah pengumuman kelulusan dibacakan, maka terpilihlah 240 orang calon yang akan siap mengikuti pendidikan tahap pertama ini. 240 calon dikumpulkan di lapangan apel, tempat kami, dan akan diberangkatkan ke salah satu tempat pendidikan bekas markas atau pertahanan Belanda yang bangunannya sudah ada sejak tahun 1927. Dan berada di ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Setelah para calon berpamitan kepada keluarganya masing-masing yang memang sengaja hadir untuk melepas keberangkatan anak kebanggaan, termasuk saya yang berpamitan dengan bapak dan mama saya dengan kondisi kepala yang sudah gundul sebagai syarat menempuh pendidikan. Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, naiklah seluruh peserta di truk yang sudah disiapkan untuk mengantar kami ke daerah basis yang jauh dari hingar-bingar kota Makassar. Dengan perjalanan yang akan menempuh 90 km atau sekitar 5 jam,
Pukul 23 waktu Indonesia Barat, tibalah kami di tempat tujuan dan disambut dengan kabut yang tebal dan dingin yang menusuk tulang. Barislah saya dan seluruh calon lainnya di depan markas. Dengan langkah yang gagah, masuklah kami dengan melewati piketan yang pada saat itu dijaga oleh sekitar 6 orang. Setelah langkah saya tepat berada di depan piketan itu, terdengar suara yang sangat lantang dan keras dari salah seorang penjaga. Hei para pelajar, siapkan mental dan fisikmu. Jimat serta pegangan yang kamu bawa tidak akan berlaku di sini. Saya ingat betul dengan suara orang itu. Salah satu dari seorang pelatih yang galaknya luar biasa dalam menindak dan menghukum kami. Ya, dia itu, sebut saja namanya Pak Anwar, pelatih dengan temperamen tinggi yang kami kenal dengan julukan sebagai singanya di sana. Berkumpullah kami di lapangan hitam untuk pembagian kompi, peleton, serta kelas, dan pada saat itu aku mendapatkan tempat di kompi A, peleton 1, kelas A1. Masuklah ke dalam barak peleton 1 yang panjangnya sangat luar biasa, yang menampung 60 pelajar di dalamnya. Berdirilah kami di depan tempat tidur dan lemari sesuai nomor urut siswa yang telah ditentukan. Setelah itu, pelatih memerintahkan untuk mengumpulkan semua barang bawaan berupa baju, tas, celana, serta sepatu yang kami bawa dari rumah. Karena barang-barang yang kami bawa itu tidak boleh digunakan selama menempuh pendidikan selama 6 bulan. Setelah semua peserta berpakaian lengkap, dikumpulkanlah di salah satu ruangan untuk briefing tentang kegiatan besok serta seterusnya selama 6 bulan melaksanakan pendidikan kemiliteran. Di sela-sela pengarahan pelatih kami, beliau mengingatkan kami untuk jangan kencing di sembarang tempat, serta jaga sikap dan sopan santun. Sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, setelah pengarahan, baliklah kami ke barak untuk beristirahat. Nah, di sini kejadian yang sangat tidak masuk akal serta di luar nalar manusia mulai terjadi. Ketika saya hendak ke WC buang air kecil, WC dan tempat mandi yang biasa dipakai para siswa, saat itu lampu penerangannya belum ada sama sekali. Jadi, perasaan takut muncul di dalam diri ketika melihat WC atau kamar mandi yang kelihatan menyeramkan. Tapi untunglah, banyak siswa yang ingin ke kamar mandi itu hanya untuk sekedar bersih-bersih atau melakukan hal yang lainnya. Saat keluar dari pintu barak belakang untuk ke kamar mandi, saya melihat salah seorang teman hendak buang air kecil di balik tumbuhan atau tanaman hias yang lumayan besar. Sebut saja namanya Muhtar. Saya sempat menegurnya, "Hei kawan, jangan kencing di situ. Ayo kita ke kamar mandi sama-sama." Dengan nada cuek sambil membuka resletingnya, dia berkata, Tidak apa-apa, di sini sama saja, katanya. Ya sudahlah, kalau memang dia tidak mau. Tapi baru beberapa langkah kaki saya meninggalkan dia, tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat keras sekali dari arah belakang. Saya pun menoleh ke belakang. Ternyata Muhtar, dia berteriak sambil berguling-guling di tanah, sambil berteriak keras, Ampun, ampun, tolong, tolong, kelamin saya hilang. Spontan, para siswa yang berada di dalam barak keluar mendengar teriakan keras Muhtar. Dia berguling-guling di tanah seperti cacing yang sedang kepanasan, sehingga kepalanya terbentur parit kecil yang mengeluarkan darah. Dengan perasaan takut bercampur kaget, saya hanya bisa bersandar di samping pintu barak dan menyaksikan dia seperti itu. Diangkatlah Muhtar ke dalam dan dibaringkan di lantai barak. Tapi tetap saja dia meronta-ronta memegang kemaluannya dan berkata, Ampun, ampun, kemaluan saya hilang. Kemudian pandangan saya tertuju kepada salah satu siswa yang sedang berdiri di samping lemari, yang pada saat itu saya belum tahu namanya karena kami belum saling tahu atau saling kenal. Matanya sangat merah,
dan dipenuhi dengan pandangan yang tajam sedang melihat ke arah Muhtar sambil tersenyum kecil. Seketika itu, pandangannya dialihkan ke saya, yang dari tadi melihatnya, dan ternyata matanya itu sangat merah. Seketika itu, pandangan saya langsung saya alihkan ke bawah ketika dia tahu saya sedang memperhatikannya. Tapi untung saja, di saat kejadian itu, masih ada pelatih saya yang bernama Pak Mahruf, yang kelihatannya dia memang agak bisa mengatasi hal seperti ini. Beliau langsung berkata, Inilah akibatnya jika kalian tidak mau mendengar apa kata pelatih. Kencing sembarangan. seketika itu, mobil kecil yang sangat jadul banget yang biasa dipakai untuk membawa logistik para siswa datang di depan barak. Dan siswa lalu diperingatkan untuk mengangkat Muhtar dan dimasukkan ke dalam mobil dengan kondisi yang masih meronta-ronta dan dibawa entah kemana. Di dalam hati saya berkata, "Ya Tuhan, kejadian apa ini?" Sambutan yang sangat luar biasa yang menyambut kami di malam pertama kami menginjakkan kaki di daerah basis ini. Alhamdulillah, akhirnya Muhtar bisa pulih kembali setelah kejadian itu dan bisa mengikuti kegiatan lagi. Agak sedikit kepo, saya bertanya kepadanya tentang kejadian malam itu. Dia bercerita, jikalau pada saat itu muncul sesosok nenek-nenek dan tiba-tiba memegang dan menarik kemaluannya. Menginjak bulan pertama masa orientasi kami, saya penasaran dengan sosok salah satu siswa yang tempat tidurnya itu hanya berjarak sekitar 4 tempat tidur dari tempat saya. Ternyata siswa itu sebut saja namanya Charles, seorang pria yang berkarakter jarang ngomong, jarang bergaul dengan teman-temannya, tapi mempunyai ketahanan fisik serta stamina yang menurut saya di atas rata-rata siswa lainnya. Sosok pria yang hari-harinya lebih banyak diam dan jarang ngomong, tapi mempunyai pandangan mata yang sangat tajam, dan terkadang matanya sangat merah seperti orang yang sedang sakit mata. Nah, disinilah kejanggalan-kejanggalan itu mulai terjadi ketika penerapan jaga serambi malam diberlakukan untuk semua siswa. Saya akan sedikit jelaskan apa itu jaga serambi. Jaga serambi adalah tugas yang harus dan wajib dilakukan bagi para siswa ketika malam, dengan tujuan untuk menjaga segala barang-barang perlengkapan serta siswa yang sedang terlelap ketika musuh akan menyerang tiba-tiba. Jaga serambi ini dibagi setiap jamnya setelah pel malam, mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di dalam barak itu berjumlah 40 orang siswa dan 2 kelas. Setiap kelas berjumlah 20 orang. Jadi, setiap kelas masing-masing mengeluarkan 1 orang siswa secara bergiliran untuk menjaga serambi. Nah, kita kembali lagi pada cerita ini. Kejanggalan itu terjadi hampir di setiap malam. Ketika pada saat giliran saya mendapat jaga serambi, pasti dan hampir saya tidak pernah menemukan Charles berada di tempat tidurnya. Tapi pada saat itu, saya berpikir positif saja dan tidak terlalu mengambil pusing tentang hal itu. Mungkin saja Charles sedang buang hajat atau mencuci, pikir saya. Tapi di malam inilah semua terkuak ketika sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat pendadakan dilakukan oleh pelatih kami. Pendadakan ini adalah simulasi kegiatan ketika markas atau kami diserang oleh musuh ketika sedang terlelap untuk melatih kesiapan kami ketika diserang musuh. Pendadakan dimulai, suara tembakan di mana-mana, disertai suara meriam yang sangat membahana, membuat kami terbangun di malam itu. Seketika kami bergegas mengambil senjata dan semua perlengkapan dan berlari keluar barak dan tiarap sambil memegang senjata serta mengitari markas, juga menempati posisi masing-masing yang sudah ditentukan di awal-awal mulainya pendidikan ini. Bersiagalah kami di setiap tempat itu dengan pakaian seadanya pada saat itu,
Sekitar pukul 24.15 waktu Indonesia Barat, setelah bunyi sirine dan sempritan pertanda pendadakan selesai, maka seluruh siswa berbaris di lapangan hitam atau lapangan apel dengan guna pengecekan siswa serta perlengkapan masing-masing perorangan. Dengan cuaca dingin dan kabut yang begitu tebal di tengah malam itu, ada kelucuan yang terjadi di saat itu karena pemandangan di lapangan dengan berbagai perlengkapan siswa yang hampir semuanya tidak lengkap. Ada yang tidak membawa senjata, ada yang tidak pakai baju, hanya memakai celana, dan ada yang cuma mengenakan celana dalam saja, tapi membawa senjata dan berbagai keunikan-keunikan saat itu. Maka diceklah setiap siswa per kompinya, per peleton, dan per kelas. Alangkah kagetnya kami, siswa kompi A kelas A1, mendapati salah seorang teman kami yang bernama Charles tidak ada pada saat itu. Saya yang bertugas sebagai ketua kelas pada saat itu melaporkan kepada komandan kelas tentang tidak lengkapnya jumlah kami. Maka segera saya diperintahkan untuk mengecek di barak. Ternyata yang ada cuma senjata, ransel, dan baju serta perlengkapan lainnya. Namun Charles tidak ada. Saya sebagai ketua kelas pada saat itu melaporkan kepada komandan kelas tentang tidak lengkapnya jumlah kami. Maka segera saya diperintahkan untuk mengecek di barak. Ternyata yang ada cuma senjata, ransel, baju, dan perlengkapan lainnya, namun Charles tidak ada. Pada pukul 1, seluruh siswa diperintahkan masuk ke barak kecuali kompi A yang berjumlah 120 orang. Pelatih sangat marah dengan kejadian ini. Maka pelatih dan para ketua kelas mencari keberadaan Charles di seluruh penjuru markas yang luasnya mungkin sekitar 6 hektar. Belum sampai 30 menit pencarian, kami lalu mendapat perintah untuk masuk ke dalam barak kecuali ketua kelas A1, yaitu saya. Dipanggillah saya ke belakang barak oleh pelatih. Ketika cuma saya sendiri yang dipanggil untuk menghadap komandan kompi kelas di belakang barak, saya dalam hati berkata, pasti dapat hukuman lagi nih kalau seperti ini ceritanya. Saya lalu dipanggil ke salah satu WC yang berada di paling pojok sekali. Karena WC siswa itu berjumlah 10 dan kamar mandi ada 2, tapi kamar mandinya ini panjang banget teman-teman. Di WC pojok sudah ada 7 orang pelatih menunggu di sana dengan wajah yang sangat tegang sekali. Setelah itu, saya disuruh masuk ke dalam WC ditemani oleh wakil komandan kelas. Sebut saja namanya Pak Burhan. Beliau bertanya sambil menunjuk ke salah satu ember yang ditutupi oleh handuk. Pak Burhan berkata, Ember siapa ini? Setelah saya melihat nomor siswa yang tertera di ember itu, langsung saya menjawab, "Siap, ember siswa Charles Dan." Lalu Pak Burhan berkata, Coba kamu lihat, apa isi dalam ember itu? Tanpa bertanya lagi, saya langsung membuka ember yang ditutupi oleh handuk yang biasa dipakai untuk mengeringkan badan ketika selesai mandi. Alangkah terkejutnya saya dan seketika itu langsung terjatuh karena kaget melihat isi yang ada di dalam ember itu. Segumpalan daging yang menyerupai usus atau jeroan dari organ tubuh manusia yang berlumur darah dan kelihatan masih sangat segar. Saya tidak bisa apa-apa melihat fenomena yang baru saya lihat ini. Pak Burhan lalu mengangkat saya dari bawah lantai dan beliau berkata, Kamu tahu apa itu? "Siap, tidak tahu Dan." Kalau kamu mau tahu itu apa dan pemiliknya siapa, kamu tunggu sampai pemiliknya datang. Sontak saya berkata, "Siap, tidak berani Dan." Dan Pak Burhan pun berkata, Oke, kamu ikut saya dan ke-6 pelatih lainnya menunggu di samping WC. Perasaan takut yang luar biasa bercampur dengan rasa penasaran menjadi satu di dalam benak saya pada saat itu. Sekitar hampir 1 jam lebih kami menunggu sang pemilik organ itu. Mungkin sekitar pukul 3 lebih terdengar suara langkah kaki dari atas atap kamar mandi, disertai sekelebat sosok yang terbang menuju lorong kamar mandi, tapi setelah itu hilang lagi. Salah seorang dari pelatih itu memberi isyarat untuk diam dan jangan ada pergerakan. Tapi sosok yang kami tunggu-tunggu itu tidak muncul juga. Maka komandan kelas saya berkata, Mungkin kita ini kebanyakan
sehingga dia tahu kita sedang mengawasi dia. Kalau bisa, yang minta cukup 3 orang saja, karena sosok ini pasti akan kembali sebelum azan subuh. Setelah perbincangan kecil itu, maka diputuskanlah 3 orang yang menunggu dan mengawasi, yaitu saya, Komandan kelas A1 Pak Mahruf, dan Wakil Komandan kelas A1 Pak Burhan. Pada saat itu, kami pindah tempat ke dalam kamar mandi yang ada di depan WC yang terdapat ember itu. Kami mengintai dan menunggu di sana. Setelah hampir 30 menit kami menunggu, bertepatan dengan suara masjid berbunyi, kami mendengar suara seperti ada orang yang terjatuh dari dalam kamar mandi. Kami pun menunggu. Mungkin sekitar hampir 10 menit setelah itu Pak Mahruf langsung berlari menuju ke WC itu, serta diikuti oleh Pak Burhan dan saya. Sungguh pemandangan yang tidak bisa saya percaya. Ternyata Charles yang berada di dalam kamar mandi itu. Pak Mahruf dan Pak Burhan langsung membawa Charles dan saya diperintahkan untuk kembali ke barak. Tapi sebelum kembali ke barak, Pak Burhan berpesan kepada saya untuk tidak menceritakan atau merahasiakan ini semua dari siswa-siswa lainnya. Sesampainya di barak, para siswa atau teman-teman saya menanyakan, apakah Charles sudah ditemukan? Saya pun menjawab dia sudah ditemukan, dan dia ditemukan pingsan di belakang kamar mandi karena terjatuh pada saat hendak buang air kecil. Singkat cerita, hampir tiap hari setelah kegiatan di sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Charles selalu dibawa oleh Pak Mahruf dan kembali ke barak sekitar setelah maghrib. Yang saya tahu, Charles dibawa itu untuk pengobatan agar ilmu popoknya itu bisa dihilangkan. Tapi di satu malam pada saat saya sedang jaga serambi, mungkin sekitar pukul jam 1 malam ya, saya duduk di kursi yang biasa dipakai para siswa untuk jaga sambil mengantuk-mengantuk sedikit, dan saya dikejutkan dengan Charles yang menepuk pundak saya. Dia berkata, "Kamu tidak usah takut. Apa yang kamu lihat di malam itu memang benar adanya. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, saya melakukan itu semua hanya untuk bertemu dengan ibu saya. Saya sangat rindu dan kangen dengan ibu saya yang sudah tua. Dia tinggal sendiri di kampung dan menggarap kebun kami hanya seorang diri." Charles pun bercerita banyak tentang keluarga serta kehidupan dia dan ibunya di kampung. Tidak terasa, mataku berkaca-kaca seperti ingin meneteskan air mata mendengar cerita sedih tentang kehidupannya di kampung sana. Ternyata inilah alasan Charles melakukan itu di hampir setiap malam. Dia begitu sayang dan cinta kepada ibunya sehingga dia melakukan itu. Saya sempat bertanya kepada dia di malam itu, karena cuma kami berdua yang terjaga di barak. Saya bertanya, berapa jam perjalanan kamu menuju kampungmu untuk menemui ibumu? Saya pun langsung kaget luar biasa setelah mengetahui jawaban Charles. Ternyata dia hanya butuh waktu sekitar 30 menit saja untuk sampai ke kampungnya itu. Padahal apabila ditempuh dengan perjalanan darat atau kendaraan umum, bisa memakan 7-8 jam menuju kampung halaman Charles. Setelah pengakuan Charles di malam itu, kami berdua jadi lebih sedikit akrab, walaupun terkadang perasaan takut masih ada jikalau berada bersama Charles. Saya pun tidak mau terlalu mengetahui tentang keadaan dia yang seperti itu. Dan sampai penutupan pendidikan pun saya tidak mau ambil pusing tentang hal itu semua, bahkan sampai saat ini. Terakhir kali saya mengetahui keberadaannya ketika selesai melaksanakan pendidikan tahap kedua kejuruan di Kota Kembang. Saya masih sempat bertemu di atas kapal ketika saya pulang ke Makassar dalam rangka mengambil libur setelah melaksanakan pendidikan tahap kedua di Kota Bandung. Dia agak sedih pada saat itu karena ditugaskan di Kalimantan. Tapi dengar-dengar dia sudah pindah ke Makassar lagi setelah melaksanakan sekolah untuk perbaikan karir dan pangkat dia. Mungkin cerita itu saja yang bisa saya bawakan. Apabila teman-teman pendengar senang, insya Allah saya akan menulis lagi tentang cerita mistis saya ketika melakukan pendidikan di Kota Kembang. Cerita tentang pertemuan saya dengan sosok hantu tentara Belanda yang tanpa kepala, dan pertemuan saya dengan hantu nyonya Belanda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu dia cerita mistis tentang hantu Popo yang dialami langsung oleh Hairul pada saat pendidikan. Dan buat kamu yang ingin tahu cerita jelasnya, silakan hubungi saja Hairul di akun sosial medianya. Dan sekian cerita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.